Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN 2023. Gimana? Masih semangat? Harus dong ya. Oke, selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Nah, kalian tahu gak sih kalau ternyata seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2023 itu mengalami beberapa perubahan? Hal tersebut dilansir dari siaran langsung pada kanal YouTube Kemendikbudristek pada beberapa bulan yang lalu. Oleh karena itu, di video kali ini aku mau menyampaikan informasi terkait syarat, ketentuan, dan perbedaan seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2023 yang terdiri dari SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Karena terdapat banyak perubahan, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian juga tahu apa sih yang melatar belakangi perubahan-perubahan tersebut. Nah, menurut Bapak Menteri Nadiem Makarim, transformasi seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2023 ini dilakukan untuk mendorong pembelajaran di sekolah agar lebih mendalam, memfokuskan kemampuan penalaran dibandingkan hafalan, meminimalisir diskriminasi siswa yang kurang mampu sehingga tercipta seleksi yang lebih transparan dan terintegritas dengan berbagai program studi. Oke, supaya lebih jelas, yuk langsung aja simak pembahasannya di video ini. Yang pertama, SNBP. SNBP merupakan perubahan dari SNMPTN. Seleksi ini merupakan seleksi yang menggunakan prestasi atau nilai rapor. Meskipun sama, keduanya itu memiliki perbedaan terkait ketentuan dan komponen penilaiannya ya. Jika pada SNMPTN tahun sebelumnya itu aspek penilaiannya didasarkan pada beberapa nilai rapor saja, yakni pada mata pelajaran rumpun jurusan saja, pada SNBP nilai yang digunakan adalah semua nilai rapor kalian. Hal tersebut dikarenakan selama ini banyak yang mengesampingkan mata pelajaran yang tidak masuk dalam aspek penilaian. Padahal sebenarnya semua mata pelajaran itu penting ya untuk diprioritaskan. Nah, diketahui untuk bobot penilaian rata-rata nilai rapor ini minimal 50%. Kemudian untuk sisanya lagi diambil dari komponen penggali minat dan juga bakat. Apa sih komponen penggali minat dan bakat itu? Komponen penggali minat dan juga bakat merupakan aspek yang meliputi nilai rapor pendukung. Nah, untuk nilai ini tuh bisa dipilih dengan menyesuaikan jurusan yang kamu pilih juga ya. Maka dari itu, usahakan dalam memilih jurusan, perhatikan nilai tertinggimu di rapor. Karena itu berpengaruh untuk menambah poinmu. Oh ya, supaya lebih jelas, kalian juga bisa lihat videoku yang ini ya. Karena di video ini, aku juga bahas terkait mata pelajaran yang digunakan sebagai nilai pembobotan berdasarkan jurusan yang akan kalian pilih. Komponen menggali minat dan bakat yang kedua yakni prestasi. Prestasinya ini berupa piagam dan juga sertifikat yang kamu dapatkan selama di SMA, SMK maupun MA dengan ketentuan minimal kejuaraan kabupaten yang diselenggarakan lembaga resmi. Gimana kalau misalkan kalian tuh punya piagam tetapi tidak sesuai dengan jurusan yang diambil? Nah, itu tidak apa-apa ya teman-teman. Selagi kalian punya piagam yang memenuhi kriteria tadi yang udah aku sebutkan, itu boleh dilampirkan. Karena apa? Karena itu akan menambah nilai kalian ya. Yang selanjutnya yakni ada komponen penggali minat dan juga bakat yang ketiga, yakni portofolio. Tetapi untuk portofolio ini tuh tidak wajib ya. Pengumpulan portofolio hanya diperuntukkan bagi peserta yang memilih program studi seni dan juga olahraga. Saran aku jika kalian tuh berminat mengambil jurusan yang berkaitan dengan seni dan juga olahraga, buatlah portofolio dari sekarang ya. Jangan nanti-nanti, buatlah portofolio sebagus dan semenarik mungkin. Oh ya, perlu kalian ketahui juga bahwa Kemendikbud ini juga memberikan wewenang kepada PTN untuk menentukan bobot nilai. Maksudnya, komposisi bobot nilai SNBP itu dapat diatur oleh masing-masing perguruan tinggi secara berbeda-beda, dengan total persentasenya 100%. Perbedaan kewenangan itu misalnya, kalau di PTNA itu menetapkan bobot nilai rapor sebesar 60%, dan sebesar 40%-nya itu komponen minat dan bakat. Sedangkan di PTNB itu boleh juga menetapkan 70% rata-rata nilai rapor dan juga 30%-nya yang minat dan juga bakat. Serta minimal 50% bobot nilai rapor dan juga yang bakat minat maksimal 50%. Intinya perubahan sistem ini tuh mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak sepantasnya kita tuh memiliki pandangan untuk menyepelekan sesuatu ya. Karena sejatinya semuanya itu pantas untuk diprioritaskan. Selain aspek penilaiannya, kamu juga harus memperhatikan persyaratan administrasi seperti akun yang akan digunakan untuk mendaftar. Nah, dari sekarang silahkan persiapkan NISN, NPSN, file pas foto berukuran 4x6 dengan latar polos, serta cek keaktifan NISN kalian di portal NISN.
Jika kalian merupakan siswa kelas 12, status NISN kalian itu harus aktif ya. Kalau misalkan nggak aktif, silahkan koordinasikan dengan pihak BK untuk mengaktifkannya. Yang selanjutnya yakni ada SNBP. SNBP merupakan perubahan dari UTBK SBMPTN. Meskipun sama-sama tes, keduanya itu memiliki beberapa perbedaan loh ya. Jika di UTBK sebelumnya itu kamu harus mengerjakan dua jenis tes, yakni TPA dan juga TPS. Pada SNBP tahun 2023 nanti ya, kamu hanya perlu mengerjakan tes skolastik, jadi satu aja ya. Tapi jangan senang-senang dulu, karena tes skolastik pada SNBT tahun 2023 ini memiliki 4 subtes, di antaranya potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Keempatnya itu merupakan materi yang menguji penalaran kalian. Jadi soal yang disajikan itu tidak hanya menguji ingatan kalian akan materi di sekolah, melainkan juga penalaran kalian dalam memahami pertanyaan dan menyelesaikan jawaban. Supaya kalian terlatih, silahkan buka akun Instagram BP3. Di sana ada banyak postingan terkait contoh soal yang akan keluar di SNBT tahun 2023 ya. Ingat, kalau belajar itu yang serius, jangan main-main, karena saingan kalian itu banyak loh. Lihatlah teman satu angkatan kalian, mereka saja sudah banyak ya, apalagi ini se-Indonesia gitu. Padahal di Indonesia itu kan ada banyak wilayah, yang tentunya setiap wilayah itu juga banyak SMK, SMA, dan juga MA-nya. Kalian juga harus tahu bahwa peserta SNBT ini juga bukan kalian aja ya, angkatan kalian aja, melainkan beberapa lulusan tahun lalu juga masih bisa ikut. Jadi jangan sampai berpikir menyepelekan. Ingat, di luar sana itu banyak sekali yang sedang kerja keras mengalahkan kalian dalam memperebutkan kursi di PTN. Ya kali kalian malah santuy-santuy. Perubahan yang selanjutnya yakni jika UTBK tahun lalu itu diselenggarakan 1 kali dalam 1 tahun, rencananya untuk SNBT ini akan dilaksanakan beberapa kali dalam setahun, dan peserta didik itu dapat mengikuti maksimal 2 kali SNBT. Yang selanjutnya yakni ada seleksi mandiri. Meskipun seleksi mandiri itu merupakan seleksi yang kewenangannya itu udah mutlak diberikan kepada masing-masing PTN, Kemendikbud juga memberikan aturan terbaru tentang pelaksanaannya, dengan tujuan supaya sistem penyelenggaraan seleksi mandiri ini menjadi lebih adil dan juga transparan. Aturan yang diberikan meliputi aturan sebelum dan juga sesudah pelaksanaan seleksi mandiri ya. Yang pertama, sebelum pelaksanaan ujian. Nah, setiap perguruan tinggi negeri ini wajib mengumumkan pada masyarakat minimal 4 hal terkait kuota mahasiswa yang diterima di program studi atau fakultas. Lalu ada metode penilaiannya. Apakah itu tes secara mandiri, kerjasama melalui konsorsium perguruan tinggi, nilai SNBT, ataukah menggunakan metode-metode lainnya. Yang selanjutnya itu metode penentuan dan besaran biaya kuliah yang dibebankan pada mahasiswa yang lulus di jalur mandiri. Yang selanjutnya itu aturan sesudah pelaksanaan jalur mandiri. Setelah masa seleksi mandiri berakhir, masing-masing PTN wajib mengumumkan setidaknya 4 hal berikut, yakni jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. Lalu ada masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi, dan juga tata cara penyanggahan hasil seleksi. Apabila ada pelanggaran peraturan seleksi, baik calon mahasiswa maupun masyarakat bisa melaporkannya melalui kanal whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian disertai dengan bukti yang jelas. Gimana? Masih ada yang bingung nggak? Kalau misalkan masih ada yang bingung, bisa ditanyakan melalui kolom komentar atau DM aku di akun Instagram aku ya. Kira-kira itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.